Ibu Fatin, Ustaz. Tafadhol Ibu Fatin. Syukuran mulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ana punya 2 pertanyaan ya Ustaz. Yang satu ini pertanyaan titipan. Jadi gini Ustaz, ada seorang akhwat, ada seorang ummahat yang dia ini sekarang lagi kebingungan harus berbuat apa dan dia minta solusi Ustaz. Jadi gini, dia itu menikah baru sekitar 2 tahun lebih ya Ustaz ya, sekitar 2 tahun setengah. Nah, tapi dia merasa cobaan yang dia hadapi cukup berat hingga dia sampai pada titik sekarang ini rasanya sudah tidak ingin hidup lagi Ustaz, sampai seperti itu. Jadi dari awal ceritanya itu dari masa pernikahannya suami itu menyampaikan kalau yang dia paham saat pernikahan itu adalah tanggung jawab istri. Biayanya gitu Ustaz, ya, itu pertama. Sampai dia bilang dia berhutang. Sampai alhamdulillah hutangnya pun terlunasi dengan pemberian orang-orang yang datang saat mereka datang di undangan. Setelah menjalani berapa lama kehidupannya itu, yang dialami ini seperti ini Ustadz. Suami itu menginginkan orang tua perempuan ini untuk hadir di situ, tapi kata perempuan itu nggak mungkin karena ibunya sudah uzur, sudah nggak kuat untuk berjalan jauh. Yang pada akhirnya mereka yang berkunjung ke tempat orang tuanya itu. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan laki-laki ini tidak mau mengeluarkan biaya, Ustadz. Akhirnya perempuan ini mengeluarkan biaya. Ya mungkin waktu itu sekitar 10-an juta. Akhirnya mereka datang ke sana dan mereka pun pulang. Nah setelah itu di kehidupan sehari-harinya suami ini memberikan nafkah semua ke istrinya, atur gitu gimana caranya biar anaknya bisa bayar SPP untuk kehidupan makan minumnya. Nah setelah itu perempuan ini punya penyakit Ustadz. Dari awal menikah pun dia sudah menyatakan dia orangnya sakit-sakitan. Itu punya penyakit gula dan punya penyakit syaraf kejepit yang mungkin geraknya tidak akan serefleks orang-orang yang sehat. Nah itu tantangannya di anak-anaknya Ustadz. Anaknya ada 5, yang TK itu sekarang udah Dia SD. nikah Dia sama tetap Duda. Naam Ustadz, yang beranak 5, yang dia kira anaknya 3 ternyata 5. Setelah itu dia urus dengan sebaik-baiknya dari memberi makan segala macam kebutuhan anak itu. Dan yang besar-besarnya ini yang agak masalah ya Ustadz ya, di kamar keluar hanya untuk makan, setelah itu masuk lagi. Dan seperti kayak piring, dia menginginkan mungkin hanya piring dia gitu yang dicuci, nggak usah sampai seluruhnya. Itu kata suaminya, nggak usah, kasihan gitu. Sementara istrinya dengan kondisi yang sangat seperti itu, dengan kondisi yang sangat lemah, dia nggak pernah kasihan. Setelah itu kalau misalnya ada makanan yang nggak enak, anak-anaknya banting-banting bangku, kadang-kadang pintunya itu dilempar dengan benda-benda gitu saat ibunya masuk. Terus lagi kalau misalnya ke pasar, waktu itu pernah ada kejadian, dia bilang pernah ke pasar, dia udah gemetar banget, dia beli makanan, sampai dia mau makan, setelah pulang dari belanja itu, suaminya bilang, kok kamu makan? Anak-anakmu kan dibagi, dibilang gitu. Nggak kasihan sama anak-anak. Ya karena kondisinya udah lemah, dia udah gemeteran, ya nanti aja, karena juga anak-anak masih tidur, dia bilang. Tapi suaminya nggak mau tahu. Akhirnya dia masak, dia nggak makan saat itu. Sampai udah semuanya selesai, serela makannya udah hilang. Afan Mufatin, langsung ke pertanyaan Mufatin. Afan, waktunya terbatas. Langsung pertanyaannya. Iya, karena masalah keuangannya juga Ustadz ya, kalau misalnya dia nggak bisa mencukupi, akhirnya istrinya yang mencukupi, nombokin lah istilahnya Ustadz. Nah dia minta solusi gimana, karena dia udah nggak bisa bertahan Ustadz, hatinya sudah lelah, dengan fisiknya juga sudah lelah. Pertanyaan keduanya, ya mungkin nanti aja deh Ustadz, ini aja. Siap. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah. Makanya orang kalau mau menikah itu, kenapa disuruh cari tahu?
pasangan hidupnya. Agar tidak terjadi yang seperti ini. Menikah dengan seorang duda, dengan punya anak yang tadi dikatakan 5 umpamanya, ya resikonya seperti yang disebutkan tadi. Ketika dia sudah tahu sebenarnya bisa dikomunikasikan sejak awal. Mama bicara kalau aku nikah aku minta pembantu. Karena ngurusin anak 5 ya nggak sama dengan ngurusin suami doang gitu loh. Apalagi bukan anak-anak dia. Tapi karena ini sudah terjadi, kemudian bicara tentang sifat dan sikap seorang laki-laki, sebenarnya juga bisa dicari tahu sebelum menikah. Tapi qadarullah wa masya'afal. Kalau memang sudah tidak mampu bertahan dengan kondisi yang ada, maka solusinya bukan mengakhiri kehidupan dia, tapi mengakhiri rumah tangganya. Nggak ada masalah. Dia mundur dari rumah tangga itu karena memang dia nggak mampu gitu loh untuk melanjutkannya. Dia mohon maaf sama suami, dia katakan kayaknya ana mundur dari kehidupan rumah tangganya, mungkin kau perlu cari wanita yang lebih baik dari aku, yang lebih sehat, yang lebih mampu untuk mengcover kondisi rumah tangga. Mungkin seperti itu. Jadi kadang-kadang ada perempuan yang mau nikah itu ya daripada nggak punya suami, udah nggak apa-apa lah kayak gitu. Maka resikonya seperti ini. Usahakan jangan sampai, bagi nasihat ya buat perempuan-perempuan yang mungkin tertunda pernikahannya, akhirnya dia berpikir yang penting aku nikah gitu. Jangan. Engkau hendaklah menikah dengan seorang laki-laki yang memang dapat membimbingmu dan dapat menghadirkan sakinah mawaddah di dalam rumah. Bukan sekedar memiliki status istri, tapi kehidupannya tidak merasakan kenikmatan di sana. Mungkin seperti itu. Karena rasa solusinya memang gugat cerai, minta maaf sama suaminya. Bicara nafkah juga tadi disebutkan nggak cukup. Istrinya yang nombokin, udah capek istrinya ngurusin anaknya, masih nombokin untuk uang belanjanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.